Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 3 Juni 2021, Pekan Biasa ke-9. Peringatan wajib Santo Carolus Loanga dan kawan-kawan. Bacaan pertama diambil dari kitab Tobit dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Saudara-saudari terkasih, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Di tengah kemajemukan bangsa Indonesia ini, kita dituntut untuk senantiasa membangun rasa solidaritas serta toleransi antar sesama masyarakat. Rasa solidaritas sebagai satu bangsa ini nampak jelas dalam berbagai aksi kemanusiaan di tengah musibah yang melanda sebagian wilayah negara kita baru-baru ini, baik dalam kerjasama memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 maupun dalam penanganan bencana alam. Kita tidak bersikap apatis karena sejatinya kita semua bersaudara. Kita hidup bersama dengan yang lain. Perbedaan dalam bentuk apapun harus diterima, bahkan dirayakan sebagai suatu kekayaan yang kita miliki bersama. Perbedaan itu kekayaan, bukan ancaman. Oleh karena itu, toleransi terhadap yang lain merupakan keharusan. Itulah bentuk kasih yang paling real dalam hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Sebab mengasihi sesama berarti saling peduli tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan, serta bentuk-bentuk perbedaan lainnya. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan jawaban kepada seorang ahli Taurat mengenai hukum utama. Inti dari hukum ialah pertama mengasihi Allah, kemudian mengasihi sesama manusia. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kasih antar sesama juga tercermin dalam kisah Tobia dengan Ragel, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama. Ragel melonjak kegirangan dan bersyukur sebab ia masih dapat bertemu dengan anak saudaranya Tobit. Saudara-saudari terkasih, mengasihi Allah secara sederhana adalah mengutamakan Allah dalam segala sesuatu, serta mengagungkan kebesaran nama Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Jika demikian, maka kita akan selalu berusaha menjadi pribadi-pribadi yang saleh dan menyenangkan hati Tuhan, serta dapat berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Kita ingin menjadikan diri kita sebagai alat yang berguna di tangan Tuhan dan menjadi berkat bagi segenap ciptaan lain. Untuk sampai pada taraf ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan ialah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi alam ciptaan. Sebab kasih yang kita miliki dan yang ada dalam diri kita ini mencerminkan kualitas utama kita sebagai manusia yang diciptakan lengkap dengan akal budi dan perasaan. Inilah keistimewaan, keunikan, dan kekayaan kita. Saudara-saudari terkasih, Allah adalah kasih dan mengasihi adalah hukum utama. Ketika kita mengasihi Allah dengan setulus jiwa dan raga, maka kualitas Allah hadir nyata dalam diri kita. Mengasihi berarti menerima keunggulan, mengampuni kesalahan, menopang dan menuntun yang lemah, merangkul yang terasing, merobohkan tembok pemisah, dan membangun jembatan menuju kemanusiaan yang lebih beradab dan bertuhan. Karena itu, di dalamnya mengandung kebenaran jika dikatakan demikian. Kita bisa membeli jam, tetapi tidak bisa membeli waktu. Kita bisa membeli tempat tidur, tetapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Kita bisa membeli makanan, tetapi
tidak bisa membeli sehat. Kita bisa mempunyai banyak asuransi, tetapi tidak menjamin keselamatan. Tetapi dengan memiliki kasih dari Allah, kita bisa merasakan semuanya itu dengan berkelimpahan. Semoga Tuhan memberkati.